Pengertian desentralisasi yang pertama adalah pengertian sebagaimana dianut oleh kelompok Anglo-Saxon, ya, negara-negara Anglo-Saxon, ya. Di sini desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang tadi saya sebut sebagai dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang kemarin diperkenalkan dengan istilah organisasi perangkat daerah. Penyerahan kepada organisasi perangkat daerah itu menunjukkan urusan-urusan yang dijalankan kepada daerah secara mandiri. Ya. Kemudian devolusi merupakan sebagian kekuasaan diserahkan kepada daerah, diikuti dengan proses pengambilan keputusan secara administratif maupun politik. Jadi kalau kita lihat urusan-urusan pemerintahan daerah yang diserahkan karena mekanisme devolusi ini, maka dia akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Kemudian pengelolaannya, pegawainya, dan seterusnya itu juga menjadi tanggung jawab daerah. Demikian juga pembiayaannya. Dan secara politik itu dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah menurut mekanisme yang berlaku. Nah, kemudian di Indonesia devolusi dilaksanakan oleh instansi vertikal pusat di daerah juga, ya. Jadi di samping organisasi perangkat daerah juga oleh instansi vertikal pusat di daerah, ya. Tapi kalau ini sebetulnya ya merupakan pelaksanaan dari asas dekonsentrasi, karena seperti kejaksaan dan kehakiman itu tetap merupakan aparatur pusat, pembiayaannya juga dari pusat. Tapi kalau yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah itu dibiayai dan dipertanggungjawabkan sendiri oleh daerah. Di dalam literatur dibedakan ada dua desentralisasi. Yang pertama adalah desentralisasi administrasi, ya, yang berarti pendelegasian wewenang pelaksanaan kepada pejabat di tingkat lokal. Ini sebetulnya kata lainnya adalah dekonsentrasi. Jadi seperti kejaksaan, kehakiman, badan pusat statistik, dan seterusnya itu adalah pendelegasian wewenang kepada pejabat di tingkat lokal. Kemudian desentralisasi politik, yaitu pemberian wewenang dalam membuat keputusan dan pengawasan kepada pejabat regional dan lokal untuk kemandirian pemerintah lokal. Ini yang sebetulnya erat kaitannya dengan otonomi daerah. Jadi urusan-urusan yang dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dikelola oleh pemerintah daerah sendiri. Kemudian Caroli membedakan desentralisasi dalam dua pengertian itu. Sementara Rondinelli dan Sema mendefinisikan otonomi daerah itu sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi terkait, kepada unit-unit administrasi di tingkat lokal, lembaga-lembaga semi otonom, parastatal organization, ya, local government atau non-governmental organization. Kemudian Franzen menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak untuk mengatur urusan daerah dan juga peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Nah, sejak Undang-Undang 22 tahun 1999 diberlakukan, definisi dari otonomi daerah itu memuat pengertian mengenai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu adalah konsep-konsep desentralisasi yang biasa dikenal di dalam kelompok negara Anglo-Saxon. Sementara di dalam kelompok kontinental, ya, termasuk beberapa hal mempengaruhi
negara seperti Indonesia, desentralisasikan itu dibedakan berdasarkan keadaan teritorial, budaya, dan religi. Di dalam literatur itu ada dua jenis desentralisasi ini, yaitu desentralisasi jabatan atau tadi yang dikatakan sebagai desentralisasi administratif ya, yang merupakan pelaksanaan asas dekonsentrasi, yang merupakan penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian dan kelancaran tugas-tugas semata. Kemudian desentralisasi ketatanegaraan, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah dan lingkungannya untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara. Ini yang setara dengan pengertian otonomi daerah atas dasar devolusi tadi. Kalau kita melihat pada peraturan yang berlaku sekarang, dikatakan bahwa desentralisasi itu merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar atas asas otonomi. Jadi dalam hal ini pemerintah pusat menyerahkan urusan itu kepada daerah. Tapi penyerahan itu bukan berarti kemudian lepas tangan ya. Karena secara politik kita menganut negara kesatuan. Ya, jadi nantinya pemerintah pusat itu tetap melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Kemudian juga pemerintah pusat maksud saya itu juga memperkenalkan prosedur, kriteria ya dan standar untuk bagaimana urusan-urusan itu dijalankan di daerah. Dengan demikian akan terjadi keseragaman mengenai cara melaksanakannya. Misalnya begini, urusan yang harus dilaksanakan di daerah itu misalnya pendidikan. Polanya kalau di dalam undang-undang pemerintah daerah itu untuk satuan pendidikan SD, SMP itu menjadi kewenangan kabupaten kota. SMA, SMK itu menjadi kewenangan provinsi. Sementara untuk perguruan tinggi itu wewenang dari pusat. Nah, kalau diserahkan ke daerah misalnya SD, SMP tadi bukan berarti lalu semuanya diserahkan pada daerah, ya. Nanti bisa terjadi gap ya antara satu kabupaten kota dengan kabupaten lain. Nah, pemerintah melakukan intervensi misalnya melalui standarisasi buku, ya. Jadi buku yang dipakai minimal apa, ya itu ada. Kemudian bagaimana seleksinya, ya. Ini kan misalnya ada zonasi wilayah, ya. Itu sebetulnya aturan ya untuk pola-pola penerimaannya itu, ya. Kalau perguruan tinggi karena masih merupakan instansi pemerintah itu diatur oleh kementerian. Tapi bagi yang berstatus PTNBH seperti UNS itu ada porsi kebebasannya. Ya, jadi seleksi mahasiswa baru itu bisa SNMPTN, bisa SBMPTN. Ini minimal ya. Se-Indonesia akan sama, minimal itu. Tapi ada juga yang seleksi dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, kalau PTNBH seperti UNS, seleksi mandiri boleh lebih besar dari yang selama ini dijalankan. Ya, jadi itu ada standarisasi, ada kriterianya, ada prosedurnya yang sama ya, sehingga di seluruh Indonesia minimal mutunya akan sama. Ya, jadi setiap sekolah misalnya itu akan standarnya sama ya. Dan juga nanti ada misalnya akreditasi. Nah, puskesmas misalnya ya, itu sampai rumah sakit daerah itu bentuk kewenangan dari daerah, tapi standar minimal pengelolaannya itu ditentukan oleh pemerintah ya. Maka ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D gitu ya. Puskesmas juga ada akreditasinya.
sehingga diharapkan mutunya itu akan sama, jangan sampai terjadi gap ya. Ya, ini perlu ditekankan karena di balik pemberian kebebasan lewat otonomi daerah itu sebetulnya ada pertanggungjawaban ya. Jadi bukan asal dilaksanakan saja, tapi ada pertanggungjawaban. Maka misalnya penegakan hukum itu tetap di tangan pemerintah pusat, tidak diserahkan ke daerah, karena ini menjadi kontrol dari negara kepada urusan-urusan yang dijalankan di daerah. Nah, kalau kita melihat sejarah undang-undang ya, jadi undang-undang yang selama ini berlaku ya dari tahun 48 sampai tahun 2014 ya, dengan dinamika dan perubahan di sana sini itu kategori desentralisasi yang biasanya dikenal dan diatur itu ada 3 ya. Yang pertama adalah desentralisasi finansial, di mana negara mengizinkan potensi-potensi lokal yang ada di daerah itu dikembangkan. Bahkan sebetulnya ada kasus ya, ketika itu diintervensi oleh pusat, hal yang sebetulnya sudah lama dilaksanakan oleh inisiatif bahkan bukan pemerintah daerah tapi kelompok masyarakat misalnya, begitu diintervensi pusat akan menimbulkan konflik ya. Ini yang buka video cuman Erlinda, Ringga Fabila, Rahayu, Yurisdan, Ika, Dian, Aisyah, Abraham. Yang lain bisa nyambung ya? Bisa Pak, bisa. Ya. Ya. Oke. Ya, kita kembali ke tata tertibnya ya. Mbak Erlinda, OCW-nya jalan nggak? Bisa Pak, saya baru saja absen. Oh ya, tadi siang jam 1 saya kuliah itu OCW-nya nggak bisa dibuka. Jadi sudah pulih ya? Baik. Sudah bisa Pak. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat satu riset lapangan ya yang diwujudkan dalam dokumenter series ya. Di YouTube itu ada akun Watchdog Image. Ini sebenarnya oleh rekan-rekan kita yang peduli dengan lingkungan sebetulnya ya. Saya kira sudah puluhan seri ya di sana ya. Ada satu episode di situ judulnya itu Di Balik Kebijakan Pariwisata. Nanti teman-teman tonton ya. Kasus pertama adalah kasus Bali ya, Bali. Dalam penelitian saya ya 2018-2019, Bali itu kekuatan pariwisatanya ada pada budaya dan alam. Jadi dengan mengelola dua hal itu saja itu pariwisata di Bali sudah eksis ya. Kalau tidak dikatakan tetap merupakan daerah tujuan utama. Tetapi ada gangguan ya ketika kasus Teluk Benoa. Jadi teluk ini akan direklamasi oleh perusahaan dari Jakarta. Butuh pasir 25.000 ton ya yang diambil dari Lombok. Di situ nanti akan ada pulau buatan ya. Mungkin niru apa yang dilakukan di Uni Emirat Arab ya. Ada pulau buatan, pokoknya akan ada komersialisasi lokasi berbasis kapital untuk membuat lokasi wisata baru. Nah ini kemudian ditentang ya oleh aktivis lingkungan dan juga oleh masyarakat setempat. Seandainya tidak ada intervensi pusat itu tidak akan ada gejolak itu. Kasus kedua adalah
apa namanya, di NTT ya, saya lupa nama pantainya itu. Jadi pantai ini sudah puluhan tahun dikelola oleh swadaya masyarakat, komunitas masyarakat setempat. Lalu di tahun 2017 Presiden melakukan percepatan pembentukan daerah tujuan wisata utama di luar Bali. Ada 9 titik ya, termasuk di lokasi di NTT ini. Nah, lalu mengundang investor. Nah, investor ini tahu-tahu dapat sertifikat tanah sekian ribu hektar yang itu akan menabrak lokasi konservasi Komodo. Nah, lokasi wisata ketika dikelola komunitas masyarakat itu tetap bisa mendatangkan turis-turis asing. Jadi suasananya tetap alami ya, namanya tempat penginapannya ya tempat penginapan seperti rumah-rumah yang ada di tepi pantai biasa itu, tidak dalam bentuk cottage atau 5-star hotel ya. Tapi begitu investor masuk, dia merasa punya sertifikat, lalu dia menggusur semua orang di situ. Dan ketika kelompok masyarakat tidak mau diajak bekerja sama, korporasi ini kemudian meminta polisi untuk menangkap orang-orang di situ karena dianggap menduduki tanah bukan yang berhak. Nah, timbul konflik di sini. Masalah itu sebenarnya jauh terjadi sudah di Jogja, ya, misalnya di Kabupaten Gunung Kidul, ya. Sebagai orang asli Gunung Kidul, saya tahu persis dulu wilayah Gunung Kidul tidak seperti sekarang. Lalu mulai muncul objek wisata baru yang dikelola oleh masyarakat setempat. Ada Gua Pindul, ada macam-macam itu. Nah, lalu di banyak lokasi kemudian oleh pemerintah ditawarkan kepada investor untuk diberikan hak pengelolaan. Nah, akhirnya ini juga menimbulkan konflik dengan kelompok masyarakat. Ya, jadi uh, ini menyambung kasus Bandara Internasional di Jogja itu, yang dalam rencana pembangunan jangka menengah visi dan misinya Jokowi sebenarnya tidak ada, ya. Tapi tiba-tiba ada proyek strategis nasional yang kemudian bandara itu dibangun, ya. Yang apa namanya itu menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. Nah, ini contoh ya. Jadi kadang-kadang risiko dari desentralisasi itu sebetulnya adalah menyerahkan sepenuhnya kepada orang atau komunitas ya untuk bersikap itu. Ya. Sekarang itu terjadi juga ya, lepas dari urusan pemerintahan, hampir semua aspek itu sudah terdesentralisasi. Ya. Dulu waktu saya kecil mau nonton apa itu yang menentukan pemerintah, maka stasiun itu hanya ada satu, TVRI. Ya. Tapi sekarang saya mau nonton apa itu kan kita sendiri yang menentukan. Saya lihat sekarang akun YouTube ya yang isinya talk show yang dikelola politisi, yang dikelola oleh artis atau tukang sulap begitu ya, itu banyak sekali ya, saling bersaing ya. Sampai, nah, contoh yang baru saja adalah soal Dewa Kipas itu ya. Itu bagaimana nilai komersialisasinya luar biasa ya. Pertandingan seperti itu negara saja tidak mampu memberi hadiah sampai ratusan juta. Tapi lewat sebuah akun yang dikelola oleh tukang sulap dulunya ya, itu bisa mendatangkan grandmaster, lalu ada pertandingan itu ya lengkap dengan komentator yang seolah-olah paham catur ya, dengan setting ruangan yang penuh dengan uh, apa namanya iklan gitu, dan itu artinya duit gitu ya. Orang kemudian nggak mau nonton TV lagi, nontonnya kayak begitu. Itu yang terjadi sebenarnya, saya katakan ke media itu desentralisasi. Jadi urusan-urusan itu bahkan ya platform-platform mapan seperti stasiun-stasiun TV itu sudah banyak ditinggalkan ya. Jadi ini juga satu desentralisasi menurut saya ya, ada perkembangan baru ya. Pandemi juga memaksa pola hidup itu menjadi sangat sangat berubah ya.
sekarang orang beralih misalnya ya, kalau tidak dikatakan total ya, tapi kan orang beralih ke misalnya belanja online. Sekarang hampir semua retail ya atau toko-toko besar itu punya layanan online. Padahal sebelumnya platform mereka tidak seperti itu. Ya, karena kalau tidak ya itu akan eh, ditinggal gitu ya. Nah, pola-pola desentralisasi itu yang akhirnya mengubah wajah ekonomi kita. Maka Cina itu misalnya, dia desentralisasinya tidak pernah dilaksanakan secara ketatanegaraan, tetapi aspek ekonominya didesentralisasikan. Maka bisa muncul orang seperti Jack Ma misalnya, di negara yang uh, totalitarian ya, tapi mengakui perkembangan teknologi informasi. Ini dua hal yang menurut saya amat sangat bertentangan. Jadi gambaran tentang apa dan siapa itu sekarang diputuskan oleh kapasitas dari mereka yang menerima desentralisasi. Ya. Ini kasus misalnya tim squad kita itu yang tidak boleh main di All England misalnya itu bagaimana reaksi dari netizen kita. Nah ini juga contoh ya. Jadi kompetisi itu ternyata tidak hanya ditentukan oleh satu reviewer dengan kapasitas tertentu, tapi juga oleh yang umum gitu. Kemarin saya ngalami, jadi saya membuat kreasi seni kan itu ya, untuk puncak Dies itu ya. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa yang menilai nanti akan netizen ya. Kalau dari segi jumlah otomatis Fakultas Hukum itu kalah dengan FKIP mahasiswanya. Misalnya mahasiswanya saja lah ya, itu akan kalah. Tapi ternyata Fakultas Hukum bisa meraih suara terbanyak ya untuk kreasi seni paling favorit. 18% itu sama dengan 1037 suara. Ya, jauh melampaui FKIP dan kedokteran. Nah, ini bukan soal kita menang atau tidak, tapi ada dua hal yang menurut saya harus dijadikan catatan. Pertama, bagaimana fakultas yang tidak berorientasi pada seni dan budaya itu memenangkan kreasi seni. Ya. Yang kedua, penilaiannya menjadi membanggakan karena real time dan itu bukan dilakukan oleh juri atau reviewer yang sudah diberi standar tertentu, tapi oleh netizen yang nonton pada saat itu berlangsung gitu. Nah ini yang buat saya merenung ya, yang lalu sampai kesimpulan mungkin ini juga bagian dari apa yang dikatakan tadi sebagai desentralisasi. Kemudian itu tadi ya, aspek finansial itu potensi lokal, termasuk boleh memungut pungutan lokal ya, yang disebut sebagai pajak daerah dan retribusi daerah. Nah dulu pada 10 tahun pertama reformasi itu daerah dibiarkan mungut apapun gitu ya. Tapi kemudian diatur oleh negara ya, apa saja yang boleh dijadikan objek pungutan, itu bahkan sampai hitungan-hitungan persentase pungutan itu yang menentukan negara. Ya, jadi semua daerah akan sama jenis-jenis perda yang mengatur tentang pungutan itu. Kemudian aspek desentralisasi pemerintahan, yaitu pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri dengan badan-badan yang dibentuk sesuai dengan kepentingan daerah dan berdasarkan pembagian wewenang. Ini yang berurusan dengan materi kita kemarin, perangkat daerah. Ya, di setiap daerah mungkin tidak sama jenis dan nama perangkat daerah itu karena urusan yang menjadi potensi lokal tidak sama. Tapi untuk urusan layanan dasar akan sama. Di semua daerah ada dinas kesehatan, ada dinas sosial, dinas perumahan, permukiman, dinas pendidikan, itu akan ada. Tapi begitu sudah masuk ke potensi daerah, itu bisa tidak sama. Nah, di masa Orde Baru ini kan seragam dinas-dinas itu pun masih berbagi peran dengan provinsi kan sebagai daerah otonomi tingkat 1.
Nah, setelah reformasi itu diganti dengan pola seperti itu, ya. Dan organisasi perangkat daerah ini hal yang paling sering diubah, bahkan ketika belum sempat dilaksanakan. Ya, karena kemudian ekses yang muncul di daerah itu bisa sangat berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Ya, jadi pada 10 tahun pertama reformasi itu kecenderungannya di daerah itu membengkakkan jumlah dinas-dinas daerah. Yang itu artinya meningkatkan belanja rutin ya, gaji pokok ya, tunjangan itu dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang porsinya cuma sedikit. Nah, dengan adanya aturan terbaru organisasi perangkat daerah yang menjadi lampiran dari Undang-Undang Pemda itu diharapkan situasinya menjadi lebih efektif dan lebih efisien lagi. Tapi ini tentu harus dilakukan riset lapangan untuk bisa membuktikannya. Kemudian saya lanjutkan ya. Nah, dengan persoalan-persoalan yang ada pada negara dengan sistem desentralisasi pada Indonesia itu menimbulkan perbedaan ya jika dibandingkan dengan desentralisasi di Malaysia atau di Amerika Serikat. Perbedaan itu apa gitu ya? Yang pertama adalah pada masalah karakteristik, yang kedua pada perbedaan bentuk negara. Ya. Kita misalnya melihat pada peraturan daerah, ya. Kalau di dalam negara federal itu setiap daerah bahkan boleh punya konstitusi sendiri, ya, seperti di Amerika Serikat, ya. Tapi untuk negara kesatuan itu hanya boleh membuat produk hukum yang memang didelegasikan dan berurusan dengan materi muatan otonomi daerah. Kemudian kekuasaan kepala daerah. Pada negara federal, kepala daerah mempunyai hak veto. Sedangkan kepala daerah tidak punya hak veto. Ya. Jadi gubernur di negara bagian Amerika misalnya itu bisa memveto legislatif yang diajukan oleh parlemen negara bagian. Demikian juga tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh seorang presiden itu dilakukan oleh gubernur. Misalnya menetapkan keadaan darurat. Ya, ini kan satu problem mendasar yang di Indonesia belum jelas pengaturannya. Ya, soal keadaan darurat ini. Ini misalnya kita lihat kita punya undang-undang nomor 23 tahun 59 ya tentang keadaan darurat ya, ada darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Kita juga punya undang-undang terorisme ya, yang menyebutkan teror itu sebagai ancaman yang bersifat sosial. Kita punya undang-undang penanggulangan bencana yang juga membuat kualifikasi berbeda-beda mengenai keadaan bahaya itu. Terakhir dengan pandemi kita mengenal ada kedaruratan kesehatan ya, yang diatur oleh undang-undang karantina kesehatan. Ya. Nah ini di Indonesia kan tidak bisa ditetapkan sepihak oleh pemerintah daerah. Jadi harus nunggu bagaimana reaksi dari pemerintah pusat. Demikian juga kekuasaan bidang hukum, kedudukan legislatif ya. Itu tidak sama antara negara federal dengan negara kesatuan yang menjalankan otonomi daerah. Demikian juga untuk beberapa hal yang lain ya, sampai kepada bendera dan lambang negara ya. Nah, kemudian kita melihat walaupun ada dinamika, tetapi selalu saja desentralisasi itu menjadi pilihan, ya, menjadi garis politik. Ya. Mengapa demikian? Ya, karena yang pertama adalah Indonesia punya nilai signifikan, jumlah penduduk yang besar, ya,
dengan wilayah yang beragam, tentu akan menimbulkan irisan-irisan ya, dengan desentralisasi yang didasarkan pada konstitusi negara. Yang kedua, selalu ada hal baru dalam perkembangan otonomi daerah ya, dari pemekaran daerah, keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah ya ini kinerja ya sebetulnya ya. Jadi kita melihat bukan saja karena aturannya yang sering berubah, tetapi juga banyak program-program yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah itu ternyata juga belum selesai dilaksanakan. Ya. Jadi ini proses yang terus-menerus berkesinambungan ya. Jadi selalu ada persoalan di sana.